Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedulur kabeh yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada pada salah satu dari bulan yang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dunia Islam, bulan Muharram ini mencatat sebuah peristiwa yang bersejarah tentang kemenangan para nabi-nabi Allah pada zaman itu. Di antaranya bulan Muharram, di situ sebuah peristiwa yang maha dahsyat. Nabi Nuh bisa terselesaikan dari dia terapung selama 9 bulan di lautan yang maha dahsyat, yaitu lautan di dunia ini. Ketika banjir selama 9 bulan, perahu beliau menyangkut ataupun mendarat di Gunung Jauzi di Rusia sana. Kemudian peristiwa lainnya, Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah, dan momen itu bersamaan dengan tenggelamnya Raja Fir'aun yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Muharram juga terjadi peristiwa dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Peristiwa lainnya, Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur setelah dibuang oleh saudara-saudaranya karena terjadi iri dengki. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa bersejarah tentang kemenangan umat Islam, kemenangan nabi-nabi Allah dan kekasih Allah yang terjadi pada bulan Muharram ini. Peristiwa lain, Muharram selain bulan kemenangan juga mencatat sebagai bulan duka. Duka yang tercatat yang sangat mengerikan di bulan Muharram, yaitu sejarah terbunuhnya Sayyid Husain, cucu Rasulullah SAW, di padang Karbala. Setelah dia dibantai oleh pasukan Muawiyah, yang dia ditipu oleh orang-orang Basrah pada saat itu, Sayyid Husain terbunuh di padang Karbala. Maka begitu susahnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah sampai memimpikan pada waktu terbunuhnya Sayyid Hasan, Rasulullah itu wajahnya penuh dengan debu. Ini adalah gambaran begitu sedihnya Rasulullah atas kematian Sayyid Husain di padang Karbala. Maka peristiwa duka ini oleh ulama-ulama Islam, khususnya di Indonesia, ulama-ulama Nusantara itu melarang umat Islam untuk mengadakan pesta pora, pesta hajatan, dan pesta apapun di bulan Muharram karena menghormati kedukaan yang dialami oleh keluarga Rasulullah SAW atas kematian Sayyid Husain. Sisi yang ketiga, bahwa bulan Muharram adalah tahun baru Hijriah. Tahun baru ini identik dengan muhasabah untuk orang yang beriman. Tahun baru harus menjadi sebuah tanda kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka tentang muhasabah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita orang yang beriman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah engkau meneliti, mengoreksi pada dirimu untuk sebuah persiapan hari esok, yaitu persiapan akhirat. Dan selalu bertakwalah engkau pada Allah, sesungguhnya
Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang telah engkau lakukan. Sedulurku semua yang dirahmati Allah, saat ini berapa usia yang diberikan Allah pada kita? Sudah berapa lama kita itu hidup di dunia ini? Sudah berapa banyak fasilitas-fasilitas dunia yang tergelar di seantero bumi ini, yang terhampar di muka bumi, yang tertutup di atap langit? Berapa saja fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kehidupan kita? Berapa juta nafas yang kita keluarkan untuk menopang kehidupan kita? Berapa juta ton oksigen yang telah kita hirup selama kita hidup? Cobalah kita sekarang menganalisa, memikirkan saat COVID seperti ini, begitu mahalnya oksigen, dan semua harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Andaikan oksigen yang kita hirup setiap hari harus kita uangkan, berapa nilai rupiah yang harus kita keluarkan setiap harinya? Allah memberikan gratis itu semua untuk kehidupan kita. Maka Allah memberikan fasilitas yang begitu banyak. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memfasilitasi agar manusia melaksanakan tugas dia yang paling utama dalam kehidupan. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan fasilitas yang disediakan oleh Allah itu alat bayarnya hanya beribadah. Untuk itu marilah kita berintrospeksi diri kita. Bagaimana sholat kita? Yang sholat ini merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Sholat merupakan sebuah kunci dan saripati dari semua ibadah kita. Maka kalau sholat saja yang paling utama kita abaikan, apalagi yang terpenting dalam hidup ini. Kalau kita tidak menganggap sholat bahwa sholat adalah sesuatu yang terpenting, maka sebetulnya kita juga tidak menganggap bahwa Allah itu penting bagi kita. Padahal Allah yang telah memberikan pada kita semua, Allah yang telah memberikan kehidupan pada kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, tapi kita seakan-akan menganggap Allah tidak penting dalam hidup kita, lebih penting dari hal yang lain. Untuk itu marilah kita muhasabah. Umur kita, andaikan kita sudah 46 tahun seperti saya, andaikan saya dikasih umur 70 tahun, maka hanya tinggal 24 tahun. Andaikan saya diberikan umur 60 tahun, maka hanya tinggal 14 tahun. Andaikan saya dikasih umur 50 tahun, maka hanya tersisa 4 tahun. Kalau saya diberikan umur 47 tahun, maka tinggal 1 tahun. Andaikan saya diberikan umur 46,5 tahun, maka tidak lebih dari 100 hari saya bertahan di bumi ini. Nanti apa yang kita siapkan? Apa kita merasa akan baik-baik saja, akan kita merasa pede untuk bertemu dengan Allah? Sementara masih banyak sekali fasilitas Allah yang kita gunakan, sementara kita mengabaikan perintah-perintahnya. Untuk itu, momentum Muharram ini, marilah kita bertafakur. Jiwa kita, badan kita, marilah kita nasihati. Kita diberikan usia, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan. Kita bangun tidur, kita masih enak bernafas, kita masih bisa merasakan asin manis. Kita ketika bangun tidur, tangan kita tidak dikasih infus. Kita bangun tidur, hidung kita tidak dipasang oksigen. Kita bangun tidur, kita tidak pakai iklan, tidak pakai kursi roda, kita sangat fit. Untuk itu kita nasihati, hei awak, hei sikil, hei tangan, hei kundas, kabeh yang kita miliki. Dino iki awak dhewe cek urip. Dino iki cek roh sengenge. Dino iki cek duwe wektu. Ayo waktu sing diparingi Gusti Allah kita jadikan modal untuk menuju ridho Allah.
kita jadikan modal untuk membeli istana yang megah di surga, dan kita jadikan modal untuk kita terhindar dari siksaan api neraka. Kalau semacam itu setiap bangun tidur, maka Rasulullah mengajarkan ketika bangun tidur kita berdoa, Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian saya, dan hanya pada Allah kita kembali. Maka ketika bangun tidur seperti itu, hati kita sudah berkomitmen kita akan kembali pada Allah. Maka insya Allah hari-hari itu akan selalu kita hiasi dengan ketaatan pada Allah. Akan kita hiasi, akan jauh dari kemaksiatan. Akan kita hiasi diri yang selalu termotivasi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya momentum bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah semoga menjadi motivasi yang baru, semangat baru untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita masih bolong-bolong sholat kita, mudah-mudahan dengan semangat tahun baru kita semakin yakin bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah sholat, bahwa yang menjadi kenangan yang terindah saat kita mati adalah sholat, bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini sholat dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya Allah perintah hanya untuk beribadah, yang diperintahkan untuk bersujud. Kalaupun toh kita hidup, kita ditakdirkan menjadi orang kaya, orang yang tenar, orang yang punya pengaruh, orang yang punya pengikut, orang yang banyak mempunyai harta benda, itu adalah bonus dari kehidupan kita yang tujuannya yang asli hanyalah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru, semangat baru, motivasi baru, dan pribadi dan jiwa baru yang menuju lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.